Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kelompok 1 beranggotakan Ade Salahuddin, Aililis Munawaroh, Alifia Nuratifah, Alma Awaliyah, Arfani Vita Mutiara, dan Aulia Dewi Widianingsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami berkenaan dengan LK 2.4 dan 2.5. Pada LK 2.4 ini terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh Teh Aililis Munawaroh, sedangkan pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dijawab oleh Teh Alma Awaliyah. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami pada LK 2.4 pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja, untuk pertanyaan nomor 1, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional adalah mengelola emosi diri sendiri. Sebagai guru, menjadi teladan dalam mengelola emosi diri sendiri merupakan tantangan yang penting dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Hal ini melibatkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan kemampuan untuk menunjukkan respon yang tepat dalam berbagai situasi. Guru juga harus tetap menjaga komunikasi yang berkualitas dengan peserta didik dan menangani situasi yang cepat berubah. Guru harus tahu cara membuat peserta didik merasa aman, dihargai, dan dihormati. Selain itu, menjaga perilaku yang baik di dalam dan di luar kelas bisa menjadi hal yang tidak mudah. Guru harus konsisten dalam menunjukkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, rasa hormat, dan empati dalam berbagai situasi. Dengan cara ini, guru dapat menjadi contoh atau teladan yang kuat bagi para peserta didik dalam hal sosial emosional. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman saya diantaranya, yang pertama, guru kurang memberikan contoh atau teladan yang baik dalam hal sosial emosional. Salah satu tantangan untuk menjadi teladan yang baik diantaranya yaitu mengelola emosi diri sendiri. Guru seringkali melakukan hal yang tidak disukai seperti menghardik peserta didik. Segala hal yang dilakukan oleh guru itu pasti dilihat bahkan ditiru oleh peserta didik. Maka sudah seharusnya guru menunjukkan contoh positif bagi peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan inklusif. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi peserta didik supaya peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan minat belajarnya. Untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, guru harus memahami perasaan peserta didik, mendengarkan dengan empati, memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi perasaan mereka dapat membantu menciptakan iklim belajar yang positif dan membangun hubungan yang kuat antara guru dan peserta didik. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum. Yang kedua, menyediakan pelatihan atau dukungan untuk guru dalam mengajar menggunakan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, yaitu mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau program bagi siswa yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Sekolah juga perlu melibatkan tidak hanya guru dan peserta didik, tetapi juga dapat melibatkan orang tua atau komunitas yang dapat mendukung pembelajaran sosial emosional di sekolah. Dan yang terakhir, perlu bagi sekolah atau pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk proses pembelajaran berdasarkan sosial emosional. Adapun tantangan yang mungkin akan timbul saat menyelenggarakan atau saat sekolah mendukung proses pembelajaran menggunakan sosial emosional, yaitu yang pertama, untuk menciptakan budaya yang kondusif itu perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak. Yang kedua, untuk mengintegrasikan dalam kurikulum, tentunya pembelajaran sosial emosional ini
membutuhkan waktu yang cukup relatif lama dan juga upaya yang signifikan. Yang ketiga, ketika sekolah membuat program-program untuk guru atau untuk peserta didik yang mendukung pembelajaran sosial emosional, maka sekolah perlu memastikan bahwa program tersebut diberikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jawabannya iya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam satu kelas itu peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unik. Nah, karakteristik ini bukan hanya terpaku pada perbedaan gaya belajar, motivasi, minat, bakat, tetapi lebih dari itu karakteristik ini berkaitan dengan sosial, emosional, latar belakang peserta didik. Nah, sehingga sebagai pendidik kita harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam pembelajaran untuk mengidentifikasi sosial emosional dari peserta didik ini. Nah, dengan kita menerapkan pembelajaran sosial emosional atau SEL, membantu peserta didik kita mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif, mengendalikan emosinya, serta dapat mengambil keputusan yang bijak. Nah, hal ini penting untuk mencegah bullying dan tindakan negatif yang lainnya yang dapat merusak lingkungan sekolah. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental peserta didik, bukan hanya berkaitan dengan guru, tetapi juga mental untuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk LK 2.5 masih sama, terdapat 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh Teh Arfani Vita Mutiara. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Kang Ade, dan pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Teh Aulia. Pada pertama kali saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi, beberapa hal yang muncul di pikiran saya adalah guru dapat menjadi agen perubahan yang baik dengan menginspirasi siswa, mendorong berpikir kritis, dan mendukung perkembangan potensi diri siswa. Film ini menekankan pentingnya kerja keras, keuletan, dan semangat untuk mencapai tujuan, serta persahabatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif, menginspirasi siswa dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Film ini juga menekankan pentingnya memberikan waktu untuk mendengarkan siswa, agar guru dapat memahami situasi siswa dan memberikan pendampingan dan dukungan yang tepat. Dari film Laskar Pelangi, kami dapat mempelajari bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dengan menginspirasi siswa, mendorong berpikir kritis, mendukung pengembangan potensi diri siswa, menginspirasi siswa dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Film ini juga menekankan pentingnya kerja keras, keuletan, semangat untuk mencapai tujuan, serta persahabatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Baik, untuk yang ketiga adalah Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, dari kejadian atau film Dead Poets Society dan Sekolah Rimba, kami dapat mempelajari bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang baik dengan menginspirasi peserta didik. Nah, mendorong berpikir kritis dan mendukung pengembangan potensi diri peserta didik. Nah, film ini juga menunjukkan pentingnya keterampilan sosial dan empati dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh guru Keting dari Dead Poets Society yang membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat dan mengembangkan empati terhadap kehidupan mereka. Selanjutnya adalah film dalam Sekolah Rimba. Film ini menyediakan pendidikan literasi dasar yaitu menulis, membaca, dan berhitung. Sekolah Rimba mempelajari hukum agar terhindar dari penipuan dan mengajarkan masyarakat secara kontekstual.
Film ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan bagi siapapun menjadi guru adalah panggilan jiwa dan kesadaran untuk belajar tumbuh dari individu. Nah, hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah bahwa film ini menunjukkan pentingnya keterampilan sosial dan empati dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, pendidikan bagi siapapun dan kesadaran untuk belajar tumbuh dari individu. Film ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan moral dan akhlak, seperti yang dilakukan oleh guru Keating dari Ditpot Society yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan berempati, dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. Baik, selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dari film Dead Spot Society, kita dapat belajar bahwa seseorang harus mengejar mimpi mereka dan mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Ini penting karena jika seseorang memiliki minat tertentu, mereka harus membuat keputusan yang membuat mereka bahagia. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan pemahaman tentang bagaimana mereka mencapai tujuan. Dan dari film yang kedua, yaitu film Sekolah Rimba, kita dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko dan tetap terbuka terhadap ide baru. Ini penting untuk pembelajaran sosial emosional. Kenapa? Karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri mereka dengan situasi yang berbeda. Ini juga memungkinkan orang untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.